warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi buah hati Siti Aminah, putra padang pasir, intan yang kota Madinah, Nabi akhir zaman ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hamparan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan di zaman sekarang ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ramadan Bulan Keutamaan dan Pengendalian Hawa Nafsu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat berbagai keutamaan dan yang berhak mendapat keutamaan Ramadan adalah orang-orang beriman yang dipanggil untuk melakukan puasa. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Penekanannya bukan orang Islam ataupun manusia, tetapi orang yang beriman. Karena itu tidak heran kalau pada bulan Ramadan sering kita jumpai di terminal atau di pasar masih banyak umat Islam yang merokok, makan, bahkan tidak berpuasa. Mereka hanya Islam namun belum beriman. Tegasnya, orang Islam belum tentu beriman namun orang beriman sudah pasti Islam. Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat berbagai keutamaan sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan berkata, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Oleh karena itu, sambutlah bulan Ramadan dengan gembira. Siapkan segala hal yang menunjang agar Ramadan kita penuh arti. Lihatlah Ramadan kita sebelumnya sebagai patokan, lalu berusahalah agar amal ibadah kita meningkat lebih dari itu. Hal ini disebabkan keistimewaan ibadah puasa di bulan Ramadan yang pahalanya akan langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, itu untukmu dan aku akan langsung membalasnya. Ia telah meningkatkan syahwat, makan dan minumnya karenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Tiada yang diucapkannya itu Al-Quran dan Al-Hadis, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyunya yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 53. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan bahwa hawa nafsu tidak hanya terbatas pada aspek moral saja, melainkan meliputi seluruh dorongan ada dalam diri manusia yang terwujud dalam seluruh aktivitas. Sebagai wahyu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perintah dan larangannya. Wahyu ini yang harus mengendalikan hawa nafsu manusia. Jika hawa nafsu manusia tidak dibimbing wahyu, ia akan cenderung pada keburukan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang setiap detik, menit, jam, dan hari-harinya penuh dengan keutamaan. Keutamaan tersebut antara lain, Ramadan membentuk pribadi mukmin yang taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perkara yang diperintahkan ataupun yang dilarangnya. Tidak ada keraguan di dalam hatinya untuk menjalankan Islam secara kafah atau menyeluruh, baik dalam hal akidah maupun hukum-hukum yang lain seperti hukum ibadah, makanan, minum, pakaian, sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintah, dan sebagainya. Mereka siap untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di aspek lain, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an untuk yang pertama kalinya. Wahyu inilah yang merupakan sumber hukum untuk dijadikan pemimpin dan paduan kehidupan dengan tegas.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara hak dan batil. Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mengimaninya. Dalil yang jelas dan tegas. Allah sungguh Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam bulan Ramadan itu keampunan dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Syaitan-syaitan dibelenggu agar tidak dapat menggoda manusia untuk berbuat mungkar. Pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya dan berbagai kenikmatan Allah dicurahkan. Dalam bulan ini juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut, untuk pertama kalinya diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi kaum muslim saja, tetapi juga berlaku bagi umat selain Islam. Itulah tanda rahmatan lil alamin Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap perintah yang terdapat dalam Al-Quran adalah mutlak, harus dilaksanakan, dan setiap larangannya harus ditinggalkan, baik terasa berat maupun terasa ringan. Yang tertanam dalam hati dan pikiran adalah kami mendengar dan kami patuh. Alangkah ruginya orang yang memahami Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Demikian juga apalagi bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai barang dagangan, suka memutar belit pemahaman di dalamnya, bahkan mengatakan Al-Quran penuh dengan mitos dan buatan Muhammad. Sungguh orang tersebut bukan hanya orang yang rugi, namun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar memerintahkan kita berpuasa supaya kita bertakwa, tetapi juga menurunkan Al-Quran sebagai sumber aturan untuk mencapai ketaatan dan ketakwaan. Baiklah, mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.